Pernahkah kalian mengonsumsi yogurt, tempe, atau makanan olahan keju? Tahukah bahwa kalian tidak hanya menikmati rasa lezatnya saja, namun kalian memasukkan bakteri baik yang dapat menjaga keseimbangan mikrobiota antara bakteri baik dan bakteri jahat di dalam tubuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bakteri. Apa itu bakteri? Apakah kalian sudah pernah melihat bakteri? Bakteri merupakan mikroorganisme, jadi Anda perlu mikroskop untuk melihatnya. Jika kalian penasaran, mari belajar bersama mengenai bakteri. Bakteri merupakan makhluk hidup. Ini berarti bakteri menjalankan fungsi vital seperti nutrisi, interaksi, dan juga reproduksi. Bakteri merupakan organisme uniseluler, yang berarti bakteri memiliki satu sel tunggal. Bakteri merupakan sel prokaryotik, yang mana bakteri tidak memiliki nukleus. Selanjutnya, bakteri dapat hidup di lingkungan apapun, terlepas dari seberapa ekstrim kondisinya. Bakteri dapat hidup di gunung berapi maupun lautan dalam. Klasifikasi bakteri dan peranannya. Pertama, klasifikasi bakteri berdasar bentuknya. Basil atau Bacillus berbentuk batang atau silinder dengan variasi, Monobasil hanya satu batang, Diplobacillus bergandengan dua-dua, dan Streptobacillus bergandengan berbentuk rantai. Meski begitu, ada juga yang berbentuk agak bundar disebut Cocobacillus. Contoh bakterinya adalah Bacillus anthracis dan Streptobacillus moniliformis. Kokus berbentuk bulat seperti bola, variasinya Micrococcus tunggal, Diplococcus bergandengan dua-dua, Tetracoccus bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, Staphylococcus bergerombol, Sarkina bergerombol membentuk kubus, dan Streptococcus bergandengan membentuk rantai. Beberapa contoh bakterinya adalah Neisseria gonorrhoea, Streptococcus thermophilus, dan Staphylococcus aureus. Spiral, bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasinya ada Vibrio, berbentuk koma jika lengkung kurang dari setengah lingkaran, Spiral, berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran, dan Spiroseta, berbentuk lengkung membentuk struktur yang fleksibel. Contoh bakterinya ada Treponema pallidum, Vibrio, Cholera. Klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Bakteri autotrof yaitu bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Berdasarkan sumber energinya, bakteri autotrof dibedakan menjadi bakteri fotoautotrof, bakteri yang memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi untuk memproduksi makanan. Contohnya bakteri hijau dan bakteri ungu. Bakteri semoautotrof adalah bakteri yang memperoleh energi dengan cara mengoksidasi senyawa-senyawa kimia anorganik. Contohnya bakteri Nitrosomonas memperoleh energi dengan cara mengoksidasi senyawa amonia menjadi nitrit. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang memperoleh energi dari bahan organik atau organisme lain di sekitarnya. Bakteri heterotrof dapat berupa parasit, bakteri yang mendapatkan zat makanan dari bakteri lain atau inangnya. Contohnya Borrelia burgdorferi yang menginfeksi inang vertebrata melalui gigitan kutu, penyebab penyakit lima atau lima disease. Saprofit, bakteri yang mendapatkan makanan dari sisa organisme mati seperti Methanobacterium omelanski sebagai pengurai merkuri. Patogen, bakteri yang dapat menimbulkan penyakit, misalnya Clostridium difficile yang menginfeksi usus besar dan menyebabkan penyakit diare hingga kolitis. Apatogen, bakteri yang tidak dapat menimbulkan penyakit. Contohnya, Rhizobia yang berfungsi memfiksasi nitrogen untuk tumbuhan dan Mycobacteria yang berperan dalam pembusukan bahan organik. Selanjutnya, bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan dari karakteristik dinding selnya. Pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarnaan Gram. Pewarnaan Gram adalah teknik pewarnaan yang ditemukan oleh Hans Christian Gram pada tahun 1884. Teknik ini membagi bakteri menjadi dua kelompok utama, yaitu bakteri Gram positif dan juga bakteri Gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya. Proses pewarnaan Gram melibatkan 4 langkah utama, yaitu dimulai dari pewarnaan awal dengan kristal violet, diikuti oleh larutan yodium, kemudian proses pencucian menggunakan alkohol atau aseton, dan pewarnaan ulang dengan safranin atau pewarna merah lainnya. Bakteri yang mempertahankan warna violet disebut sebagai bakteri Gram positif, sedangkan bakteri yang berwarna merah muda disebut dengan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram positif memiliki karakteristik, yaitu memiliki dinding sel yang tebal, kaya akan peptidoglikan, sehingga dapat mempertahankan warna dari kristal violet. Adapun contoh bakteri Gram positif adalah berasal dari genus bakteri Staphylococcus yang berbentuk bulat dan juga bergelombol seperti sekelompok anggur. Kemudian genus Bacillus dan Clostridium. Sebaliknya, bakteri dari Gram negatif ini tidak dapat mempertahankan warna dari kristal violet, sehingga pada akhir pewarnaan Gram, bakteri ini akan berwarna merah muda. Karakteristik dari bakteri Gram negatif yaitu memiliki dinding sel yang lebih tipis, tetapi memiliki lapisan luar yang disebut sebagai membran luar, di mana pada membran luar ini terdapat lapisan lipopolisakarida yang bersifat endotoksin.
Membran luar ini berperan dalam melindungi bakteri dari antibiotik dan merupakan sistem kekebalan tubuh bagi bakteri gram negatif, membuat bakteri gram negatif lebih resisten terhadap pengobatan. Contoh dari bakteri gram negatif adalah Escherichia coli. Selanjutnya, cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Salah satu perbedaan paling menonjol pada bakteri adalah kebutuhan dan respons mereka terhadap oksigen. Pada dasarnya, semua organisme eukariotik membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Kita dapat mengklasifikasikan bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen menjadi: yang pertama, ada aerob obligat, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dan tidak dapat tumbuh tanpa oksigen. Bakteri ini hanya melakukan tipe metabolisme oksidatif. Yang kedua, ada anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen tapi dapat menggunakannya jika tersedia. Yang ketiga, ada anaerob aerotoleran, yaitu bakteri anaerob yang tidak terbunuh oleh paparan oksigen. Selanjutnya, ada mikroaerofil, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen dalam konsentrasi rendah. Bakteri ini akan teracuni jika terpapar konsentrasi oksigen yang tinggi. Lalu yang terakhir, ada anaerob obligat. Bakteri ini tidak dapat tumbuh di lingkungan yang mengandung oksigen. Bakteri ini bahkan dapat mati jika terkena oksigen. Lalu, jumlah flagela pada bakteri. Flagela adalah struktur mirip cambuk yang terbuat dari protein yang disebut flagellin. Struktur ini berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri dan memungkinkan mereka untuk bergerak menuju atau menghindari rangsangan tertentu. Proses ini dikenal sebagai taksis. Bakteri dapat memiliki jumlah flagela yang bervariasi dan penempatan flagela ini juga berbeda-beda. Yang pertama, ada monotrichus, yaitu bakteri dengan satu flagela tunggal yang terletak di salah satu ujung sel. Contohnya ada Vibrio cholerae. Lalu ada Lophotrichus, yaitu bakteri dengan beberapa flagela yang terletak di satu ujung sel. Contohnya ada Helicobacter pylori. Lalu ada Amphitrichus, bakteri dengan satu flagela di kedua ujung sel. Contohnya ada Spirillum. Ada Peritrichus, yaitu bakteri dengan banyak flagela yang tersebar di seluruh permukaan sel. Contohnya ada E. coli. Dan yang terakhir ada Atrichus, yaitu bakteri yang tidak memiliki flagela sama sekali. Nah, flagela memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama gerakan. Gerakan bakteri bergerak dalam berbagai arah untuk mencari makanan atau menghindari bahaya. Lalu ada kolonisasi, membantu bakteri menempel pada permukaan yang penting untuk membentuk biofilm. Lalu ada interaksi dengan lingkungan, bakteri untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan seperti pH atau suhu. Nah, dalam kehidupan ini, bakteri dapat berperan sebagai organisme yang menguntungkan dan merugikan. Peranan bakteri yang menguntungkan dapat dicontohkan pada bidang-bidang berikut ini. Yang pertama, bidang industri makanan. Lactobacillus casei berguna untuk pembuatan keju dan yogurt. Streptococcus thermophilus berguna untuk pembuatan keju dan yogurt. Acetobacter psillinum berguna untuk pembuatan asam cuka dan nata de coco. Streptococcus lactis dan Streptococcus cremoris berguna untuk pembuatan keju dan mentega. Lactobacillus bulgaricus berguna untuk pembuatan yogurt. Dan spirulina berguna untuk pembuatan protein sel tunggal atau PST. Yang kedua, bidang obat-obatan dan vitamin. Misalnya, Streptomyces aeruginosa untuk pembuatan antibiotik aeromycin. Bacillus brevis, pembuatan antibiotik tirotrisin. Bacillus subtilis, untuk pembuatan antibiotik bacitracin. Bacillus polymixa, pembuatan antibiotik polymyxin. Streptomyces griseus, untuk pembuatan antibiotik streptomycin. Streptomyces venezuela, untuk pembuatan antibiotik chloromycin. Streptomyces rhinosus, pembuatan antibiotik tetracycline. Pseudomonas denitrificans, untuk pembuatan vitamin B12. Yang ketiga, pada bidang lainnya. Pada bakteri nitrifikasi, Nitrosomonas dan Nitrosococcus mampu mengubah amonia NH3 menjadi nitrit NO2, sedangkan Nitrobacter mampu mengubah nitrit NO2 menjadi nitrat NO3. Azobacter, Clostridium pasteur,rianum, Rhodospirillum rubrum mampu mengikat nitrogen bebas dari udara. Escherichia coli mampu membusukkan sisa makanan di usus besar, membantu pembentukan vitamin K, serta dalam keadaan tertentu mampu menguraikan asam semut menjadi CO2 dan H2O. Methanobacterium ruminatum mampu menguraikan asam cuka menjadi metana dan karbon dioksida. Clostridium acetobutylicum mampu menghasilkan aseton dan butanol. Methanobacterium mampu membusukkan sampah daun dan kotoran hewan. Triobacillus peroxidans mampu memisahkan logam dari bijinya, khususnya besi dan belerang. Selain memiliki peranan positif, bakteri juga tentunya memiliki peranan negatif yang dapat merugikan lingkungan. Contohnya seperti menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan.
Yang pertama, ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Bakteri-bakteri tersebut meliputi Vibrio cholerae, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, Shigella dysenteriae, Salmonella typhi, Rickettsia, Pasteurella pestis, Clostridium tetani, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Leptospira sp, dan bakteri-bakteri lainnya. Bakteri-bakteri tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia, mulai dari kolera, TBC, hingga penyakit leptospirosis. Kemudian, ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan, yaitu ada bakteri Bacillus anthracis, Actinomyces, Brucella abortus, Streptococcus agalactia, dan Staphylococcus epidermidis, serta Salmonella paulorum. Yang ketiga, ada bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Bakteri itu meliputi Xanthomonas citri, Agrobacterium tumefaciens, Erwinia tracheivilla, dan Pseudomonas cattleyae. Tidak hanya merugikan makhluk hidup, bakteri juga ada yang dapat merusak makanan. Contohnya seperti bakteri Clostridium botulinum yang dapat merusak makanan yang dikalengkan, Pseudomonas cocovenenans yang dapat merusak tempe bongkrek, Loconostoc mesenteroides yang dapat membuat makanan menjadi basi, dan Enterobacter aerogens yang menyebabkan air susu menjadi berlendir.